Masih ada di luar? Baik, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelum itu saya sapa jemaat yang shalom. Apa kabar semua jemaat? Luar biasa, puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita masuk dalam hadiratnya, kita akan mau memuji, menyembah Dia. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat hanya bagimu ya Tuhan Yesus kami. Allah yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami anggukan, yang kami sorai-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi indah ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan Tuhan untuk berkumpul di tempat ini, untuk berdiri dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami, apapun yang kami pikirkan, ucapkan, lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami layak di hadapan Tuhan hari ini dan layak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ibadah kami dari awal pertemuan hingga kami akhiri. Nama Yesus dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan mau menyembah Dia, sebab Dia Raja kita, sebab Dia kota benteng kita, Dia adalah pelindung kita. Kita akan mau menyembah Dia jemaat-jemaat. Kita akan mau menyembah Yesus Kristus, Sang Pemberi hidup. Engkau pelindung kami, Engkau kota benteng
bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu ini Tuhan Yesus. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang berdosa. Tetapi Tuhan semua ambil itu. Karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan Tuhan memanggil kami itu melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu Tuhan bagi kami satu persatu. Terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan hanya untuk mau menyenangkan Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Masih semangat jemaat-jemaat? Masih? Haleluya. Kita akan mau bersorak-sorak terus memuji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Ada dari utara ke selatan. Senyum dulu. Haleluya. Ada damai. Haleluya. Kita akan mau puji Tuhan lagi. Besar dari yang diharapkan. Bukti dari segala yang tak kulihat.
duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kaulah yang setia. Amin Yesus.
segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hanya memenuhi panggilan-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu GBI Sunter Kirana. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar kami dengar, itu Tuhan membangkitkan iman kami untuk lebih lagi dewasa di dalam Engkau. Level kami Tuhan bukan lagi kanak-kanak, tetapi kami lebih lagi Tuhan untuk naik tingkat menjadi dewasa serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Itulah yang Kau inginkan bagi setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Karena waktunya Tuhan sudah dekat. Engkau akan datang kedua kali ya Tuhan. Biarlah Engkau kedapatan kami sempurna di hadapan-Mu. Roh Kudus bekerja ambil alih Tuhan. Urapan dari surga mengalir ke atas kami semua. Bahkan hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Engkau taruh Tuhan kuasa di dalam mulut bibir hamba-Mu ini. Waktu hamba-Mu mengatakan firman-Mu, maka kuasa ilahi itu terjadi dan menjamah setiap kami Tuhan. Mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau duduk diam dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Katakan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ya, kita bersuka cita karena hari Minggu ini boleh ada di dalam bait Tuhan. Tapi kebenaran firman Tuhan biarkan menyatakan bahwa lebih baik di rumah Tuhan daripada di luar. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama ya. Kalau minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan, ada yang masih ingat apa temanya minggu kemarin? Bagaimana iman yang berfokus menjadi serupa seperti Kristus, betul? Ya, bagaimana iman saudara ya hanya fokusnya menjadi serupa seperti Kristus. Saya hanya flashback balik lagi yang minggu kemarin walaupun Bapak Ibu sudah mendengar. Biarlah Bapak Ibu Saudara fokus hidup kita, saudara dan saya tertuju bukan kepada hal-hal duniawi. Memang dikatakan uang perlu, betul perlu? Iya. Tetapi biarlah firman Tuhan yang kemarin kita sudah dengar, fokus saudara dan saya bukan kepada hal-hal duniawi. Ya, yaitu apa? Kekayaan. Kaya perlu kaya, betul nggak? Lalu pendidikan tinggi perlu nggak? Perlu. Jabatan perlu pastinya. Kekuasaan perlu. Tetapi kemarin diingatkan kepada Ibu Gembala, biarlah iman saudara dan saya fokusnya bukan hanya untuk itu saja, tapi satu hal, biarlah iman saudara tertuju kepada hal-hal rohani. Amin. Ya, tujuan kita kepada surga yang kekal, bukan kepada hal-hal duniawi yang fana ini. Karena firman di pengkhotbah bilang semua segala sesuatu di dunia ini adalah kesia-siaan. Itu benar saudara. Ya, kalau iman kita fokus kepada hal-hal duniawi berarti Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ya mungkin saya masih dikatakan belum dewasa secara rohani. Ya, ini firman Tuhan saudara. Karena iman kita masih kanak-kanak, ya, masih bayi. Iman kita hanya untuk apa? Mujizat, berkat dan berkat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah lama kan mengiring Tuhan, betul? Jadi bukan makanan kita itu bukan susu lagi saudara. Jadi iman yang saudara taruh ya di dalam nama Tuhan Yesus bukan hal-hal duniawi lagi saudara, setuju nggak? Karena hal-hal itu saya katakan pasti diberikan oleh Tuhan saudara. Saudara menginginkan mujizat itu pasti terjadi kalau Tuhan berkenan. Gampang kok. Ya. Firman Tuhan bilang kalau mau kaya kerja. Kalau mau pintar belajar. Oke, setuju ya? Tapi iman saudara jangan kau taruh kepada hal yang demikian. Hal-hal dikatakan rohani. Untuk menuju ke level dewasa itulah yang Tuhan inginkan hari ini kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi pelajaran kita hari ini sudah meningkat ke level selanjutnya. Setuju? Ya.
Kalau kemarin dikatakan iman kita fokus, dikatakan menjadi serupa seperti Kristus. Minggu kedua, iman kita ini sudah naik level menjadi murid Tuhan. Oke? Ya, Bapak Ibu Saudara dan saya sini sedang belajar sama-sama. Saya pun tidak pandai, Saudara ya. Nah, hari ini berbicara iman kita sudah bukan lagi ke level yang kemarin, tetapi sudah ke level selanjutnya menjadi murid, Saudara. Ya. Bapak Ibu, iman yang saudara dan saya punya hari ini ya, sudah meningkat menjadi seorang murid. Oke, kita baca ya, iman dan pemuritan di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan 25. Ya. Oke. Saya harap bisa ditayangkan ini. Ya, kalau tidak saya pakai handphone ya. Oke. Oh, di sini ya. Dikatakan firman Tuhan. Oke. Matius 4 ayat 18 ya itu Desi ya. Oke. Dan ketika Yesus ya, sedang berjalan menyusur danau Galilea. Yang sudah pernah ke Israel tuh danaunya besar loh saudara. Bukan seperti danau yang ada di sini saudara. Itu seperti lautan ya, danau Galilea disebutnya danau. Nah, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas itu saudaranya. Mereka itu sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu adalah apa? Penjala ikan. Selanjutnya, lalu Yesus berkata nih kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan apa? Menjadi penjala manusia. Tadinya penjala ikan, lalu Tuhan panggil menjadi penjala manusia. Lalu mereka pun apa? Segera loh meninggalkan jalanya dan mengikut dia. Selanjutnya, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Ya, lalu di situ ada bersama ayah mereka, Zebedius. Nah, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Lalu dan mereka segera apa? Meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Nah, Yesus pun terus berkeliling tuh di seluruh Galilea, tuh besar ya. Lalu Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan apa? Memberitakan Injil apa? Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, maka tuh tersiar ya berita tentang dia yaitu Yesus di seluruh Syria. Terus dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, juga yang kerasukan, ya, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu apa? Yesus menyembuhkan. Wow, keren ya saudara. Ayat yang maka orang banyak tuh berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis. Terus dari Yerusalem dan dari Yudea, bahkan dari seberang Yordan saudara. Ya, ada lagi? Puji Tuhan. Sudah ya Desi? Puji Tuhan. Ya, saudara kita sudah baca ini firman Tuhan. Puji Tuhan loh saudara masih bisa mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan dikatakan suatu kali kelak saudara hanya punya uang untuk mencari loh firman Tuhan tapi sudah tidak ada. Berbahagialah saudara hari ini dan saya. Amin. Masih dapat mendengar, masih dapat baca. Nanti loh firman Tuhan bilang pada saatnya engkau punya uang banyak ya, engkau cari firman Tuhan sampai naik kapal terbang, perahu untuk mencari ini udah gak ada. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang levelnya saudara dan saya menjadi murid. Ya, iman saudara bagaimana engkau taruh menjadi seorang murid saudara ya. Dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus, saudara percaya kepada Kristus, amin? Yes ya. Dikatakan itu pasti masuk di dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Pasti saudara. Tidak mungkin tidak.
Dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Kristus ya pasti masuk dalam perjalanan rohani sebagai muridnya. Tentunya sebagai murid Kristus ya, pasti ada disiplin rohani yang harus dikerjakan dalam proses pemuridan itu. Benar? Kemarin kan Ibu Gembala udah bilang kan, bagaimana Ibu Gembala mengajar sebagai guru di kelas, tentunya harus ya mematuhi disiplin di dalam sekolah. Demikian juga saudara dan saya sebagai seorang murid. Ya. Saudara akan disiplinkan rohaninya, ya. Dan harus saudara kerjakan saudara dalam proses pemuridan itu. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana proses untuk menjadi murid Kristus, saudara. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana proses untuk menjadi murid Kristus yang harus saudara dan saya lalui. Ya. Mau atau tidak, saudara harus ya, melakukan dan mengerjakan proses ini. Setuju? Iya saudara. Yuk kita lihat yang pertama. Ya. Ini, yang pertama prosesnya saudara dan saya harus mengikuti panggilannya. Amin. Harus saudara sebagai seorang murid harus mengikuti panggilannya saudara. Ya. Panggilan yang diberikan Kristus adalah untuk apa? Mengikuti Dia. Kan ada, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawabnya saudara apa? Benar? Jawabnya saya? Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin Ibu Gembala, saudara dan saya dipanggil. Dari sekian banyak manusia di dalam dunia ini, saudara salah satunya yang dipanggil Tuhan. Wow. Amen saudara. Luar biasa. Lalu dipanggil untuk apa saudara? Hanya untuk dipanggil? No. Tapi untuk mengikuti Dia. Amen. Saudara dipanggil untuk menjadi penjala manusia seperti murid-murid Tuhan. Yang tadi menjadi penjala ikan dipanggil menjadi penjala manusia. Itulah iman saudara udah naik level. Ya. Waktu dipanggil pertama fokus saudara hanya untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara menjadi murid. Itulah saudara. Coba kita lihat Saudari Desi Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Ya, kita akan lihat di sini. Oke. Bisa ya Desi ya. Ya, kita pelan-pelan belajar. Oke ini. Yohanes 10 ayat 3 dan 4 kita baca sama-sama supaya saudara juga mendengar dari mulutmu, dari suaramu. 1, 2, 3. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing apa? Menurut namanya, terus menuntunnya keluar. Lalu jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia apa? Ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu apa? Mengikuti Dia. Karena apa? Mereka mengenal suaranya. Saya percaya. Kalau saudara telah dipanggil, ya, saudara pasti mengenal suaranya. Amin. Mengikut Dia, saudara, pasti tidak akan mengikut siapa-siapa. Karena saudara mengenal suara, yaitu pengembala kita, yaitu Yesus Kristus, saudara. Ya. Lalu kita melihat panggilan tidak berfokus kepada kesenangan kita. Amin.
Jadi panggilan saudara fokusnya itu bukan kepada kesenangan kita. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin saudara. Jadi fokus saudara waktu dipanggil menjadi murid bukan lagi kepada kesenangan kita. Seperti murid-murid kelas. Mereka didisiplinkan. Fokusnya bukan kepada kesenangan sendiri. Gue main, gue senang biarin berisik. Enggak saudara. Tapi fokusnya saudara. Ya, panggilan kita itu memberikan arah dan fokus yang baru. Yang lebih berorientasi kepada manusia. People oriented saudara. Jadi bukan kepada kesenangan kita. Bagaimana kelas ini menjadi? Wah, disiplin menjadi juara. Ya. Jadi seluruhnya saudara. Bukan lagi fokusnya kepada diri sendiri. Ini firman Tuhan. Mengajarkan buat jemaat GBI Abdiel Sunter Kirana dan juga saya. Jadi sekali lagi panggilan kita tidak berfokus lagi kepada kesenangan kita sendiri. Yang kedua. Ya saudara, tadi yang pertama murid yang mengikuti panggilan. Yang kedua di apa? Baca ya 1, 2, 3. Murid yang membayar harga. Sebagai seorang murid, ya, apalagi di kelas, dididik, sekolah, bayar nggak? Bayar saudara. Mungkin ada yang gratis, tapi ada hal-hal yang juga harus dibayar. Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ini mengaku murid Kristus, pasti membayar harga. Amin. Ya. Nah kita melihat bentuk dari tindakan membayar harga sebagai seorang murid. Itu dicontohkan tadi yang kita sudah baca ya, oleh murid-murid Tuhan. Meninggalkan jala loh saudara. Itu harta mereka loh. Mata pencaharian mereka, betul gak? Tapi ditinggalkan lu jalannya. Wow. Ya. Mereka meninggalkan jala. Terus apa? Perahu. Bahkan ayah mereka. Betul gak tadi kita baca? Ya kan? Saudara, firman Tuhan mengingatkan saya setelah saya renungkan. Tuhan, kadangkala waktu engkau berikan 24 jam bagiku secara gratis loh Tuhan. Tapi untuk meninggalkan itu saudara susah. Benar. Benar gak saudara? Benar gak? Kita lebih apa kesenangan diri ya dulu waktu zamannya Maria Mercedes saudara. Kan ada ibadah wanita saudara. Lagi asik nih Maria Mercedes. Dulu mamanya Aling bilang Maria Mercedes. Ya saudara. Kayaknya aduh entar dulu deh Tuhan. Ibadahnya telat-telat dikit dah. Nanggung. Lagi nonton. Baru begitu loh saudara. Betul gak? Ini diingatkan lagi aja firman Tuhan. Ya, bukan lagi marah-marah enggak saudara. 24 jam saudara. Tuhan berikan. Masakan untuk beberapa jam aja kita agak sanggup saudara. Bener. Ya. Lebih baik aku selonjoran di rumah tidur enak. Ya. Saudara diberikan untuk istirahat itu udah banyak. Ya, mari yuk jemaat GBI Abdel kita udah lebih lagi naik iman kita. Ya. Masa sih di sini ada ibadah wanita loh, lalu dilanjut dengan doa malam. Ya. Kalau saya lihat gereja-gereja yang lain, itu jemaatnya saudara untuk berdoa itu luar biasa saudara. Walaupun juga ada seperti kita. Masa sih saudara gak bisa sih? Gitu. Waktu saudara, kan doa malam, doa itu bukan buat Tuhan loh. Tapi buat saudara dan saya, amin. Iya. Kata Tuhan lu juga gak mau, gak apa-apa lu gak memuji gua. Batu gua bisa bikin untuk memuji Tuhan. Setuju? Firman Tuhan lo bilang. Ya. Saudara lebih enak nongkrong. Ya, nongkrong ngobrol. Akhirnya gosip. Ya kan? Nah firman Tuhan mengingatkan saudara. Murid-murid dicontoh. Meninggalkan jala loh.
Itu harta loh. Ya. Buat mereka itu hidup loh. Tapi mereka meninggalkan itu saudara. Saudara belum seperti itu. Saya juga belum seperti itu. Firman Tuhan mengingatkan kita saudara. Ya. Ninggalin perahu. Berapa banyak saudara diberikan waktu Tuhan. Tapi untuk beribadah aja saudara. Rasanya malas ya. Nanti kalau Tuhan bilang bukannya saya ini ya gitu loh berdoa enggak. Ya, saudara terkapar di rumah sakit. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan. Benar gak saudara? Ya. Inilah kesempatan pada pagi hari ini saudara. Ya. Jadi sebagai seorang murid harus berani membayar harga. Katakan amin. Itu baru waktu loh. Ya, tenaga. Bener gak? Ini juga saya loh. Ya, kalau di gereja ada apa? Yuk. Aduh kayaknya males banget ya. Tenaga gue kasih ya buat untuk pelayanan apa kayak gitu loh saudara. Tenaga. Belum deh ngomong harta ya. Tenaga saudara. Terus apa? Saudara pinter nih. Dikasih Tuhan pinter. Puji Tuhan saudara pinter gitu karena belajar. Kok bisa mikir gitu loh. Buat pelayanan Tuhan apa gitu dengan kepintaranmu. Mungkin saudara. Saya di sini enggak kali ya, enggak hitung-hitungan untuk itu ya saudara. Lalu apalagi harta saudara. Enak aja gue udah kerja capek-capek gitu kan. Masa gue kasih buat pelayanan. Saya sih bukan membanggakan diri saudara. Ya, apa yang saya bisa ya untuk wilayah Maria. Saya nggak punya uang. Saya bisa naik lingko kemana-mana. Saya bisa cari temen. Ya, kalau yang jauh-jauh, mamanya Jelambar. Saya usahakan siapa temen nih yang bisa saya ikut tumpangi gitu loh. Biar saya dari sini naik apa gitu kan, yang terlalu jauh. Kita bisa bagaimana gitu loh saudara. Ya, untuk pelayanan. Untuk mengikuti saya demen nari, nyanyi saudara. Saya ikut, ternyata audisi boleh masuk saudara. Tapi kan itu ada tenaga waktu, benar gak? Biaya kan? Tapi saya gak ikut. Selama Tuhan beri kesempatan buat saya. Selama saya bisa, ya, saya mau pergunakan hidup saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amen. Ya. Dulu waktu pelayanan dengan Ibu Gembala ke Sumatera saudara. Ya, itu kita bilang tuh di pedalaman naik mobil aja 2 jam saudara ke Sidikalang, naik ke atas saudara ya. Naik kendaraan 2 jam dan mereka tuh selesai dari Menani saudara baru bisa ibadah. Dingin banget ya, saya udah pakai jaket, gitu pakai sarung tangan, dingin banget. Mereka berjalan dengan obor dan lampu senter untuk beribadah. Saudara di tempat ini masih gampang. Tapi mereka beribadah saudara. Ya, setelah menandur saudara, setelah mereka bertani, mereka itu jam 7 malam loh saudara. Mereka harus pakai, ada yang pakai obor, ada yang pakai senter untuk berjalan tuh kira-kira mungkin 1 jam. Ya, ada mungkin yang kurang, tapi mereka antusias saudara untuk beribadah saudara. Karena dia tahu di dalam ibadah ya itu ada berkat yang luar biasa, bukan saja berkat rohani, jasmani tapi juga rohani. Amin. Bagaimana dengan kita di sini yang punya kendaraan, jalan kaki, tapi masih malas-malas saudara. Tapi mereka saudara, wow semangat. Ya, kita masih jalan nih, naik kendaraan pulang udah nyampe rumah, mereka masih jalan. Ya, lewat sawah-sawah saudara. Wow saudara. Ya, nah kita melihat mereka bayar harga. Demikian saudara dan saya hari ini. Tuhan mau kalau engkau mengaku engkau adalah murid Tuhan, maka engkau berani membayar harga. Amin. Waktu, tenaga, pikiran, dan hartamu. Ya, kita melihat mereka yang mengikut Kristus, ya, dan menjadi muridnya itu rela tidak lagi menomorsatukan hal-hal yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup kita. Ini contoh. Ya, biarlah ini menjadi contoh buat saudara dan saya juga nih, ingatkan lagi, bukan berarti ini saya hebat, belum saudara, belum. Ya. Yang menjadi paling utama sekarang adalah pribadi Kristus. Ya. Dan ini tidak dapat digantikan oleh apapun saudara. Ya. Hanya Yesus.
hanya Kristus. Ya. Coba kita baca di dalam Filipi 3. Ya, hari ini berapa ayat saya harus sampaikan supaya kebenaran firman itu lebih nyata. Filipi 3 ayat 7 baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi, apa? Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Rasul Paulus. Dia orang pandai loh. Orang terkenal. Ya. Tapi dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagimu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Wow. Biarlah ini juga menjadi penyataan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Selanjutnya Desi, Galatia 2 ayat 19 sampai dengan 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20, baca lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya apa? Aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup untuk iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk. Jadi imanku saat ini untuk mengasihimu Tuhan. Menyerahkan hidupku hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Amin. Sanggup enggak? Sanggup. Kalau engkau membiarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Ya, firman Tuhan pagi hari ini. Ya, mungkin menyakitkan hati saudara dan saya. Tapi itu membentuk saudara menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Ya. Bagaimana Tuhan? Imanku ini naik level menjadi muridmu Tuhan. Kalau kemarin imanku fokusnya hanya menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang aku mau menjadi muridmu. Yang ketiga. Oke. Yang ketiga. Oke, kita tunggu. Baca sama-sama 1, 2, 3. Murid yang meneladani gurunya. Bagaimana saudara menjadi murid yang meneladani guru? Yaitu guru kita, yaitu Yesus Kristus. Kita melihat, kita membaca, murid-murid lalu dilatih oleh Yesus, ya, sang mentor agung, dengan berbagai contoh. Ya, kita udah baca tadi kan, mengajar, ya kan, memberitakan Injil, menyembuhkan yang sakit, dan juga mengusir setan, saudara. Ya. Ini yang harus saudara dan saya lakukan. Coba di dalam Ibrani 5 ayat 12, Desi. Saya tulis gak di situ? Ibrani 5 ayat 12. Ada? Pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, semoga gak ngantuk. Saudara, ini karena dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan akan diberi kuasa. Saudara percaya? Amin. Ya, saya sedikit kesaksian sebentar. Waktu itu rumah saya di Pulau Harapan, ya. Dan sekarang kalau nggak salah itu jadi mantunya Ibu Pak Markus tuh, ya Felix, mamahnya di situ. Waktu itu Tuhan bilang, ya puasa. Saya bilang gitu, ngapain puasa? Udah nggak ada apa-apa kok gitu. Puasa. Akhirnya saya bilang tawar seperti Abraham ya. Waktu malot ya. Puasa, iya deh puasa deh. Tapi setengah hari, itu sebelum bayar penginjilan. Saya puasa saudara, ternyata ada maksud Tuhan. Udah berapa hari terus dipanggil sama mamanya Felix. Dia bilang Mama Lia, ya kan dia taunya Mama Lia. Doain yuk Ameh, atau Amah gitu loh ya. Jadi itunya Felix gitu loh. Oh kenapa? Udah gak bisa jalan katanya gitu. Di rumah sakit sebulan. Lalu di sini udah dia diabetes mellitus ya, maaf kata, jadi deket tulang ekor itu sudah bolong, jadi nggak bisa duduk. Oh maksud Tuhan itu ya, gitu. Oke lah, saya layani ya ama ini, lalu saya doa
yang gampang-gampang ya karena masih udah umur tapi belum pikun loh saudara di kursi roda. Udah belum, waktu itu masih tiduran saudara. Tiduran terus kasih lihat sampai bolong ya kelihatan itunya saudara. Lalu saya bilang, Tuhan aku ini hambamu yang tidak ada apa-apa. Tapi aku angkat tanganku Tuhan. Aku mau Tuhan biarlah urapan kuasamu mengalir atasku. Lalu aku berdoa, aku pakai apa nih saudara, aku berdoa buat Ameh ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya beritakan firman, Ama percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Ama. Dia belum dibaptis, dia bilang percaya. Ya, walaupun sudah usia tua tapi dia masih bisa dengar dan tidak pikun. Saya layani berapa kali, setelah itu saya pulang dong. Nggak lama kemudian ya beberapa hari kemudian, lalu mamahnya Felix nih ini ke rumah saya ya. Aduh katanya, saya kaget katanya. Mama Lia, Ama kemana kata gitu. Kok nggak ada gitu kan. Gitu. Ternyata dia berdiri loh saudara. Bisa berjalan merembet di tembok. Dan dikatakan itu dia lihat setiap hari itu udah tumbuh daging loh saudara. Wow, saya pekerjaan Tuhan luar biasa. Jadi menutupi yang lubang itu saudara ditutupi dengan daging terus itu sebenarnya udah disuntik formalin kata supaya jangan busuk saudara. Dan akhirnya Amah bisa duduk di kursi roda. Amin saudara. Lalu dia demen jalan katanya. Ini sedikit ya. Enggak demen tuh katanya kalau duduk gitu karena dari muda demen jalan. Saya terus layani saudara. Saya pakai minyak urapan, saya borein kakinya. Terus saya nyanyikanlah pujian, saya kasih firman Tuhan. Saya bilang menjadi kuat, kaki menjadi kuat. Saya bantu untuk berdiri gitu. Mujizat terjadi lagi saudara. Ama bisa berjalan. Luar biasa kuasa Tuhan, amin. Ya. Dan akhirnya dia dibaptis karena udah usia, jadi dibaptisnya ya nggak usah dicelep saudara. Yang penting dia terima Tuhan, amin. Ya. Dan setelah beberapa tahun baru dipanggil Tuhan. Banyak kalau saya mau kesaksian saudara ya, mengusir setan pun di rumah tetangga saya dia kontrak tiap jam 6 kalau maghrib itu pasti dia teriak-teriak tuh perempuan. Saya bilang ini kenapa ya teriak-teriak ya kalau setiap jam 6 ternyata kerasukan setan saudara. Dan akhirnya yang sebelah rumah panggil saya untuk pelayanan. Karena saya nggak bisa sendiri, saya panggil waktu itu saya ada di dalam komunitas untuk pelayanan. Saya minta tolong mereka anak muda ini dan itu kita ini loh saudara perang loh. Dia bisa banting loh saudara dengan meja-meja yang berat. Ya, tapi pada saat itu kami berdoa saudara ya melepaskan kuasa setan ini saudara. Dan akhirnya terlepas dia. Amin. Nah demikian saudara. Ya, sebagai murid Tuhan, saudara pasti meneladani ya apa yang Tuhan ya lakukan saudara. Ya, nah masih ada ya Desi ya. Ini ayat berapa Des? Ya, coba kita baca. Ya 1, 2, 3. Sebab sekalipun kamu itu ditinjau dari sudut waktu, sudah apa? Seharusnya menjadi pengajar ya. Kamu masih perlu lagi apa? Diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu. Bukan apa? Harusnya saudara itu jadi pengajar. Ini firman Tuhan loh saudara. Ya. Lalu kita melihat di sini ini yang terakhir. Jadi enggak apa-apa ya, dikit lagi Kisah 10 ayat 42 dan 43. Kisah para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan ia telah menugaskan kami apa? Memberitakan kepada seluruh bangsa. Terus bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Lalu selanjutnya ya, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya saudara. Ya. Markus 3 ayat 13 dan 14. Ya, kita lihat ya Markus 3 ayat 13 14 baca sama-sama. 1 2 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Lalu
Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya apa? Memberitakan Injil. Saya percaya saudara juga diutus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Amen. Sebagai seorang murid saudara. Ya. Saudara, kalau saya mau bersaksi waktu ke Palu pun demikian saudara. Ya, itu banyak banget opo-oponya saudara. Ya. Sedikit saya bersaksi lagi, sedikit aja. Nah, waktu itu saya juga diharuskan untuk puasa, ya. Ada Roh Kudus tentunya. Saya bilang ngapain ya Tuhan ya? Puasa. Hari ada Tuhan sampai jam 2 aja ya Tuhan ya, gitu. Setelah seminggu saya puasa, itu masih ada Erwin tuh. Pak Joni Yosep, ya kan? Masih hidup ya. Pak Joni Yosep, dia telepon saya. Terus ikut pelayanan yuk. Kemana? Ke Palu. Tapi puasa ya, Ses. Oh, itu maksud Tuhan. Saya suruh puasa. Saya sudah puasa, Ses. Udah hampir 30 hari. Ya, dia sudah puasa duluan. Oh, itu. Saya baru berapa hari. Maksud Tuhan, nanti setelah di sana kita nggak puasa. Ya, di sini kita isi peluru, setelah itu kita tembakkan itu pelurunya, saudara. Akhirnya kami ke Palu dengan Bapak Teddy, ya. Itu Pak Erwin nggak ikut tuh waktu itu. Kita ke kota Palu, saudara. Waktu pujian, saudara. Ya, itu ada 3 loh, saudara. Yang ini gurunya nih Maria namanya. Dia udah dikawinkan di kuburan dengan darah, ya, saudara. Dan dia bilang kalau setiap ada hamba Tuhan yang datang melayani, dia harus hadir dan dia katakan mati. Maka pendeta itu akan mati. Karena dia ilmunya tinggi. Nah, waktu kami mengangkat pujian, saudara, udah mulai itu di sebelah tuh ya, saudara, mengganggu kita. Ya. Lalu kita terus menaikkan pujian, nyanyi, saudara. Lalu yang 2 ini bermanifestasi, mereka wow gitu kan saudara ya. Mereka teriak-teriak 2, tapi yang satu yang namanya Maria ini bertahan saudara ya. Lalu dia oleh Asyir dikeluarkan supaya dilayani saudara. Satu enggak bertahan. Nah, setelah selesai, lalu si Maria ini datangi Pak Yosep. Dia bilang tunggu ya, dia bilang. Saya akan kirimkan kamu. Ya. Wow, saudara. Kita diancam, saudara. Nah, setelah kami pulang dari hotel tuh udah capek banget loh, saudara. Udah malam, saudara ya. Lalu Pak Yosep bilang, mari kita berdoa. Waktu kami berdoa. Semua tidak ada yang tidak menyembah Tuhan. Pokoknya kita berdoa. Akhirnya saya mengeluarkan di dalam roh, itu roh peperangan. Dan mereka tahu, saudara. Mereka ikut berperang, saudara. Dan saya melihat ya ada kiriman kepala manusia, bapak-bapak yaitu Gorontalo ya. Orang yang pakai topi itu, ini berapi lehernya. Ya. Bapak-bapak tua dia pakai kayak sorban begitu masuk dari luar hotel ke kami dan saya melihat itu lalu saya berdoa peperangan saudara. Lalu semua ikut saudara. Wah kita berdoa dalam doa bahasa roh saudara. Wah terus kita berdoa ya. Pokoknya kita berdoa dan waktu itu saya melihat akhirnya saudara lewat doa kita peperangan kita kepala itu hancur saudara meledak saudara. Saudara hilang. Nah, dan kami itu tidur. Ternyata pagi-pagi Pak Yosep didatengin lagi saudara. Tapi sekarang Pak Yosep saudara yang didatengin ya. Nah kita melihat itu. Wah banyak saudara. Waktu kami di GPDI di Maranatha ya di Palu yang waktu itu pernah gembala sidangnya ditembak ya. Ya kan. Dengan teroris saudara kami pelayanan di situ di GPDI. Banyak orang melihat bahwa oh kita menyembah Tuhan dulu masih zamannya kalau itu ini rebah gitu ya kan saudara ya. Dan mereka tidak percaya pada GPDI loh saudara ya. Saya mimpin pujian, waktu kami menaikkan pujian saudara ya. Ada yang banyak nonton mau bagaimana nih ya dari GBI dia gitu loh ya saudara. Waktu kami mengangkat pujian kita melihat bahwa di atas pujian ada kuasa Tuhan. Saudara percaya? Saudara benar loh saudara. Mereka jatuh saudara, mereka tuh pakai kayu tuh panjang ya GPDI ya. Waktu kami mengangkat pujian menyembah Tuhan dan semua ya, tidak ada yang tidak menyembah Tuhan. Mereka jatuh saudara. Gubrak loh saudara. Itu belum ditumpangin tangan loh. Waktu mengangkat pujian. Kita melihat kuasa Tuhan saudara. Amin. Jangan tidak percaya. Saudara. Percaya ada kuasa Tuhan di dalamnya. Amin. Jatuh loh saudara. Saya aja kaget. Yang mimpin pujian.
jatuh dari depan ke belakang tengah saudara. Belum dijamah. Ya, belum Bapak Yosef Pakaya untuk berdoa saudara untuk mereka. Tapi waktu kita mengangkat pujian saja. Karena apa? Mereka akan melihat kan lagi zamannya tuh kata kalau tumpangin tangan jatuh. Tuhan ia memberikan sesuatu yang luar biasa. Belum hamba Tuhan ya menjamah atau mendoakan lewat pujian saja aku akan menyatakan benar saudara. Amen saudara. Ya, jadi inilah yang harus saudara teladani dari guru kita. Sekali lagi yang terakhir di dalam Lukas 9 ayat 2. Lukas 9 ayat 2 baca ya sama-sama 1, 2, 3. Dan apa? Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan untuk apa? Menyembuhkan orang saudara. Ini yang Tuhan mau saudara. Bukan karena saudara yang hebat, bukan. Tapi kita lakukan bagian kita. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Amin. Ya, seperti Ibu Taneki yang ada di Kelapa Gading ininya saudaranya, mamanya Felix juga saudara. Karena waktu Amah didoakan sembuh, lalu dia datang. Mama Lia doain yuk katanya. Mana? Kelapa Gading. Jadi dia udah gak bisa minum, gak bisa makan. Kenapa? Katanya ada kanker, udah berapa senti. Jadi tidak bisa minum lagi saudara. Untuk minum aja gak bisa. Ya udah saya hamba Tuhan. Amin. Saya hamba. Kalau Tuhan suruh utus jalan, saya jalan. Akhirnya saya persiapkan diri, saya jalan, saya berdoa buat Ibu Taneki ini saudara. Ya karena anaknya banyak, terus ada yang Hindu, ada yang Buddha, maaf, ada yang Konghucu, ada yang Katolik saudara ya. Lalu dikatakan dan setelah didoakan dia bisa minum susu. Ya, minum air saudara. Mujizat gak? Amin. Tetapi kan anaknya sebagai anak yang mau mamanya sembuh, dibawalah ke rumah sakit saudara di Husada. Ya, untuk di kemo. Lalu saya layani, saya basuh sendiri pakai ini hidung, pakai baju itu ya. Saya doakan lagi terus mamanya bilang sama anak-anaknya, mama sudah sembuh. Mama mau pulang, sudah didoakan, mama yakin sudah sembuh. Tapi anak-anaknya bilang enggak mama harus disinar ya. Nah saya kan sebagai hamba Tuhan enggak berani dong bilang enggak, itu keputusan anak-anak saudara. Mamanya udah bilang mama udah sembuh, tapi anak-anaknya tetap. Akhirnya dijalanin dua kali kemo, akhirnya lewat saudara, gak kuat saudara. Tapi imannya kepada Kristus, dia sudah ini terima. Amin saudara. Iya saudara. Waktu saya melayani di rumah sakit pun, waktu saya firman Tuhan, lalu mamanya Felix bilang, Mama Lia di atas kepala itu, dia panggilnya apa ya, kakek tante lah. Itu ada Tuhan Yesus loh, kayak gitu. Ada di sana berdiri. Saya bilang saya puji Tuhan, yang penting imannya dia kepada Kristus. Amin, saudara. Ya, nah itulah ya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Jadi hal-hal itulah yang kemudian juga dilakukan oleh para murid sesuai catatan kitab Kisah Para Rasul yang tadi kita udah baca, bahkan kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Baru. Ya, hari ini. Jika saudara dan saya mengaku sebagai murid Kristus, maka keteladanan itulah yang juga kita lanjutkan dalam pelayanan kita. Amin. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah ini memberkati kita semua. Saudara, Bapak, Ibu, saudara dan juga saya. Ya, naik level ya. Nanti yang minggu ketiga pasti levelnya naik lagi. Ya, pertama iman kita fokus menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, iman kita udah menjadi murid. Puji nama Tuhan. Yuk, main musik. Kita naikkan pujian ini. Biarlah pujian ini menjadi dikatakan doa saudara dan saya hari ini. Oke. Ya. Saudara mau lebih dewasa lagi, amin. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, saudara udah lagi bukan diam atau berjalan, tapi kita sudah harus berlari. Puji Tuhan. Ya, pujiannya apa ya? Jadi, haleluya. Bagaikan bejana, siapa? Bagaikan bejana. Yes Bapak.
Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa-Mu ku dibaharui selama. Jadikan ku Allah dalam rumah inilah hidupku di tangan Bapa. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu Jesus dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti inilah Yesus kami, sempurnakan hidup kami Tuhan, dalam segenap jalanku, hanya untuk memuliakan. Sekali lagi, jemaat saja, ku mau seperti-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu GBI Abdul Sunter Kirana. Ku mau seperti-Mu Tuhan, sempurnakan kami Tuhan di dalam setiap jalan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Oh Jesus, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan iman kami semakin level Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau panggil terus Tuhan Yesus untuk melayani Engkau Tuhan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus satu persatu sehingga kami Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih juga Tuhan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Ibu Wawa Tuhan, berkati kesehatan, kekuatan, berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati dalam setiap pekerjaan, keluarga, anak mantu dan cucunya Tuhan, terus memberkati satu persatu hidup mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, Ibu Wawa Tuhan, semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dia menangkan kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan Yesus doa kami, bahkan hidup kami Tuhan Yesus. Dan biarlah terus Tuhan yang menolong menopang kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus satu persatu melalui firman Tuhan hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami. Kami mau melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Amin. Saatnya kita akan mau memberi persembahan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Kami kembali berdoa Tuhan, mengucap syukur hari ini Tuhan. Bahkan sekarang kami akan mau memberikan persembahan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, baik dalam setiap pekerjaan, usaha, keluarga, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, persembahan ini Tuhan Yesus untuk memperluas pelayanan di GBI Abdial di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap untuk memberi persembahan. Haleluya, amin. Kita akan mau bernyanyi, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekarang pengumuman. Shalom, selamat datang bagi jemaat GBI Abdial yang baru pertama kali hadir. Kita dengarkan warta tengah minggu 8 September 2024. Ibadah wanita Selasa 10 September 2024 pukul 5 sore. Pembicara Ibu Lim Saida, pujian Misrawati Silitonga, dilanjutkan dengan doa malam. Hari Rabu diadakan ibadah anak, yaitu Rabu Ceria atau Racer, Rabu 12 September 2024 pukul setengah 5 sore di tempat ini. Yang bertugas Minggu 15 September 2024, pembicara Pendeta Yulia Setiawati STH, doa syafaat Ibu Mika Stuti, koletan Bapak Sugiman Sandeli dan Ibu Cualime, penerima tamu Ibu Tati Herawati dan multimedia Saudari Desi. Berikut dana utah gereja yang dibutuhkan panitia adalah 10 juta. Berikut donasi yang terkumpul. Ibu Juliawati 200.000, Ibu Lim Caida 1 juta, hasil penjualan besar 350.000, Ibu Chua Giokwe 1 juta, Ibu Ripka 500.000, Ibu Ayu atau Mama Gumai 500.000, KD 500.000. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang, bisa transfer ke rekening di bawah ini, yaitu BCA atas nama Trisnawati Wiono 194 111 0113. Yang berulang tahun di bulan September adalah Pendeta Trisnawati Wiono STH 9 September, Susi Septiawati 16 September. Sekian warta pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Terima kasih. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa syafaat. Petugas dipersilakan. Terima
Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur hari ini kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan bagi-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu menjadi persembahan yang berbau harum ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan. Jadilah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi murid-murid yang baik, menjadi murid-murid yang teladan, menjadi penjala-penjala manusia, menjadi berkat ya Tuhan untuk lingkungan sekitar kami. Berkati hamba-Mu Ibu Juliawati Tuhan dalam segala pekerjaannya, pelayanannya, suaminya ya Tuhan, bahkan anak-anaknya, cucu menantunya. Engkau berkati ya Bapa. Berkati hamba-Mu ini dengan kesehatan jasmani dan rohani. Limpahkan hamba-Mu ini ya Tuhan berkat-berkat ya Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, bahkan lumbungnya Engkau berkati luber-luber ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu Ibu Juliawati. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu untuk ibadah hari ini. Setiap anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan hari ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati. Mulai dari penerima tamu, tim musik Tuhan, multimedia, bahkan WL Tuhan Yesus pembicara Engkau sudah memberkati Bapa. Engkau berkati juga ya Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau berkati yang muda hingga yang tua, yang kecil hingga yang besar, pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan, pelayanan jemaat-jemaat Tuhan. Bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi doa-doa mereka Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatunya Engkau terlibat di dalam kehidupan setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas setiap keluarga-keluarga Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa kami diurapi oleh Tuhan. Tuhan Yesus, untuk periode yang akan datang Tuhan, presiden yang akan datang kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kepemimpinan hamba-Mu Bapak Prabowo Tuhan membawa berkat untuk Indonesia emas Tuhan Yesus. Kami rindu kesejahteraan bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, kesetaraan sosial ya Tuhan Yesus. Baik dalam bidang pendidikan Tuhan sebagai penopang di tempat di bangsa ini Tuhan, kami rindu semuanya berjalan dengan lancar. Keamanan bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Tuhan, demi kesejahteraan bangsa ini kami rindu supaya Engkau berikan hikmah dan kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Bapak Prabowo Tuhan Yesus, dan bawahan-bawahannya Tuhan kami percaya Engkau memberkati wakilnya, menteri-menterinya Tuhan Yesus. Segala sesuatunya Engkau bekerja bagi mereka Tuhan. Berikan hikmah dan kebijaksanaan. Kami rindu mereka berada di jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu segala sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan, yang mementingkan diri sendiri, Engkau jauhkan dari mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk DKI Jakarta, untuk pemilihan yang akan datang juga kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Kandidat-kandidat yang akan mencalonkan Tuhan Yesus Engkau berkati. Biarlah mereka mencalonkan diri untuk memperbaiki diri sendiri dulu Tuhan Yesus, supaya mereka mampu untuk siap menjadi calon pemimpin di DKI Jakarta. Bapak, kami percaya pemilihan umum berjalan dengan lancar. Biarlah pesta rakyat ini Tuhan Yesus memberkati setiap orang di seluruh DKI Jakarta Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk GBI Tuhan keseluruhan, mulai dari ketuanya ya Tuhan Yesus, bahkan wakil-wakilnya dan segala sesuatu yang di atas Tuhan Yesus dalam organisasi ini Engkau berkati. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan organisasi GBI. Kami rindu mereka diberikan kesehatan dan panjang umur, hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan, supaya GBI kedepannya menjadi berkat yang luar biasa untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk sesama organisasi di Indonesia Tuhan, dan bisa memperluas
Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan penginjilan-penginjilan melalui GBI diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi kerinduan kami, supaya sekiranya Engkau tetap memberkati hamba-Mu Ibu Trisnawati sebagai gembala sidang di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, bahkan usahanya. Tuhan Yesus, Engkau berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, kesehatan dan panjang umur, berkat melimpah dari Tuhan. Kami percaya hamba-Mu ini ada di dalam tangan Tuhan. Engkau mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau berkati dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah menjadi kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami ada di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau terus berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki iman yang berfokus kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, selain kami boleh berfokus, Engkau yang telah memanggil kami untuk kami ada di tempat ini. Biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan, memberkati orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan boleh terus kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau sudah memberkati setiap kami yang hadir. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah, yang dalam masalah Engkau jamah Tuhan. Dan Engkau telah memberikan jawaban dan jalan keluar bagi setiap masalah kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih sayang yang Engkau limpahkan buat kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami akan menyatukan hati kami. Kami berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapa Pinto Tuhan. Kalau Engkau telah percayakan dia terus menjadi hamba-Mu dan memanggil dia Tuhan untuk menjadi alat-Mu, kami percaya Tuhan Engkau punya rencana di dalam kehidupannya. Engkau sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupannya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan penyakit yang ia alami saat ini. Ampuni segala dosa dan pelanggarannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai dia menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami terlalu amat percaya Tuhan, ini bukan karena kekuatannya, tapi semua ini karena rencana-Mu di dalam kehidupannya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Bahkan istrinya juga Tuhan Engkau akan pakai untuk menopang pelayanan hamba-Mu Tuhan. Menjadikan seorang istri yang takut akan Tuhan. Bukan istri yang perongrong, tapi istri yang penolong bagi keluarga. Tiang-tiang penolong bagi anak dan suaminya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Yesus Allah yang kami sembah. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Engkau Allah yang tetap setia, sampaikan kami dan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang satu apapun juga. Bahkan kami akan memasuki minggu ini bersama dengan Engkau Bapa. Engkau juga akan memberkati usaha kami sepanjang minggu ini, pekerjaan kami, anak cucu mantu kami yang sekolah, berikan hikmat, yang bekerja Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Saudara yang Tuhan kasihi, pagi hari ini arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada anaknya Yesus Kristus, sukacita dan penyertaan lewat Roh Kudus tinggal di dalam kehidupanmu. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dia
Amin. Tuhan memberkati. Selamat pulang dan selamat bersaat teduh.